Untuk review materi pengujian hipotesis, ini ya, diawali dengan definisi dari hipotesis, bahwa hipotesis itu adalah pernyataan atau dugaan yang perlu dicek lagi. Jadi dia berupa jawaban sementara yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian hipotesis secara statistik itu ada dua, yaitu H0 dan H1, di mana H0 ini adalah hipotesis yang memang sengaja dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Sedangkan H1 atau disebut juga H alternatif itu adalah hipotesis yang sengaja dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Secara umum ya, statistikawan atau peneliti lebih sering mengambil hipotesis yang diharapkan untuk ditolak. Jadi yang sengaja pengen ditolak itu masukkan ke dalam H0. Kemudian menentukan H0 dan H1 dilihat dari soal misalnya yang seperti ini ya. Untuk H0 kita akan menggunakan tanda sama dengan, ya, kurang dari atau lebih dari, sama dengan menggunakan tanda seperti ini. Mana? Ini ya. H0 bisa sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Sedangkan H1 tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Balik lagi ke sini. Jadi kalau ada soal misalnya ini untuk menentukan H0 dan H1, kita lihat nih. Ini mengenai rata-rata, berarti mengenai mu. Ya. Rata-rata kecepatan mobil 70 km per jam. Pihak jasa marga percaya bahwa rata-rata kecepatan mobil bulan ini lebih dari itu. Berarti H1-nya nanti berupa lebih dari. Lebih dari, tanda lebih dari. Kemudian yang kedua, menurut BPN kurang dari 35% pensiunan di Jakarta, bla bla bla. Berarti nanti menggunakan tanda kurang dari untuk yang H1. Kemudian untuk yang nomor 3 misalnya ini. Tahun 2015 rata-rata gaji fresh graduate adalah sekian. Diperkirakan tahun ini gajinya lebih dari, berarti yang menggunakan tanda lebih dari. Beda dengan yang nomor 4. Rata-rata biaya hidup tiap orang di Kota Bandung adalah 2 juta per bulan. Perkiraan biaya hidup di Kota Garut berbeda dengan Kota Bandung. Berarti kata berbeda ini membuat kita menggunakan tanda tidak sama dengan. Untuk pengujian hipotesis tujuannya adalah ketika kita sudah buat hipotesis, mau kita tolak atau mau kita terima si hipotesisnya. Kalau kita tolak hipotesisnya berarti jelas hipotesis yang dibuat tidak benar atau salah. Sedangkan ketika kita menerima hipotesis, itu berarti tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis. Belum tentu hipotesis kita benar ya. Tidak serta-merta membuat hipotesis kita benar. Tapi belum cukup bukti untuk menolak hipotesis. Nanti yang kita jadikan acuan adalah H0. Berarti ketika menolak H0 berarti H0-nya jelas salah. Yang benar adalah H1. Sedangkan ketika kita menerima H0 berarti belum cukup bukti untuk menolak H0. Dalam pengujian hipotesis ada 2 kesalahan. Kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 ini menggunakan alfa, taraf signifikan, sama seperti alfa pada materi selang kepercayaan. Sedangkan kalau jenis 2 itu simbolnya adalah beta. Kesalahan jenis 1 atau alfa itu adalah ketika kita menolak H0 padahal H0-nya benar. Sedangkan kalau yang jenis 2 kita malah menerima H0 padahal H0-nya salah. Lebih jelasnya ada di tabel ini. Bisa dicermati masing-masing karena slide-nya saya share ya. Ini adalah kesalahan alfa, kesalahan jenis 1. Ketika kita salah memutuskan, kita malah menolak H0 padahal H0-nya adalah benar. Sedangkan yang beta ini, alfa disebut taraf nyata atau taraf signifikan. Baik, sebelum masuk ke tahapan pengujian hipotesis, perlu diperhatikan bahwa dalam pengujian itu ada uji satu arah, ada uji dua arah. Kapan pengujian satu arah dan dua arah ini kita pisahkan? Perhatikan H1-nya. Jadi untuk menentukan apakah dia uji satu arah atau one way, atau apakah dia uji dua arah atau two ways, itu adalah mengacu pada hipotesis alternatif H1. Kalau hipotesis alternatifnya kurang dari atau hipotesis satunya adalah lebih dari, maka menggunakan yang satu arah. Ini. Jadi kalau yang satu arah, kalau yang
kiri, kalau yang kurang dari berarti daerah penolakannya adalah sebelah kiri. Otomatis kalau sebelah kiri menggunakan tanda kurang dari pada daerah penolakan. Sedangkan kalau lebih dari berarti daerah penolakannya adalah sebelah kanan. Maka daerah penolakannya juga menggunakan lebih dari. Sedangkan kalau yang dua arah itu adalah ketika H1-nya berupa tidak sama dengan, alias daerah penolakannya kanan dan kiri. Berarti ada dua. Jangan lupa, kalau pengujian dua arah, itu alfanya dibagi dua. Sedangkan kalau uji yang satu arah, alfanya tidak dibagi dua. Mau itu menggunakan tabel Z atau tabel T, tidak dibagi dua. Tapi kalau yang ini, bagi dua. Untuk yang dua arah. Ini tahap-tahapannya ya. Pertama menentukan H0 dan H1, kemudian taraf nyata nanti diberikan di soal, kemudian menentukan distribusi pengujian, apakah pakai Z, pakai T, atau berikutnya ada menggunakan pakai tabel F, distribusi F. Kemudian menentukan daerah-daerah kritis atau daerah penolakan, yaitu tadi menentukan apakah sebelah kiri, sebelah kanan, atau dua-duanya ketika dua arah. Kalau satu arah berarti kurang dari atau lebih dari. Kemudian perhitungan rasio uji. Perhitungan data sampel atau rasio uji, ini berarti kita menentukan Z hitung, T hitung, yang rumusnya akan disampaikan berikutnya. Terakhir baru mengambil keputusan. Apakah H0 ditolak dan diterima? Menentukannya adalah membandingkan antara tahap kelima dan tahap keempat. Kalau tahap kelima hasilnya itu masuk ke daerah penolakan, berarti keputusannya H0 ditolak. Tapi kalau tidak masuk daerah penolakan, berarti H0-nya diterima. Ini adalah rumus untuk tahap kelima. Ini ketika diketahui standar deviasi atau N-nya lebih dari 30, ya, banyaknya sampel lebih dari 30 menggunakan statistik uji Z hitung. Rumusnya ini. Kemudian kalau misalnya standar deviasinya, standar deviasi populasi tidak diketahui atau N-nya kurang dari sama dengan 30, saya patokinnya 30 ya, sesuai dengan tabel yang akan kami berikan. Itu rumus TH-nya seperti ini. Ini untuk yang tahap 5. Jangan lupa ketika membaca tabel kita butuh V, yaitu N dikurangi 1. Kemudian untuk uji beda dua rata-rata, ZH-nya rumusnya ini. Jadi nanti yang uji beda dua rata-rata bagaimana bentuknya? Yaitu ada dua kelompok populasi. Dia punya X bar 1, punya X bar 2, punya N1, punya N2, punya sigma 1, punya sigma 2. Ya, hati-hati perhatikan di soal, kalau diketahuinya standar deviasi atau simpangan baku, berarti masih sigma saja. Tapi kalau diketahuinya variansi atau variasi, berarti sudah dikuadratkan. Jadi masuk ke sininya, rumusnya sudah tidak lagi dikuadratkan. Ini untuk T hitung. T hitung yaitu ketika standar deviasi populasi sigmanya tidak diketahui. Ini untuk uji beda dua rata-rata ya. Jadi H0 H1-nya, H0-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi ada dua populasi. Sedangkan untuk yang ini uji beda dua rata-rata, untuk menghitung T hitung kita butuh SP dulu, yaitu simpangan baku gabungan. Rumusnya ini. Perhatikan bahwa di sini adalah sudah bentuk variansi ya, variasi atau varians. Jadi kalau di soal sudah diberikannya berupa varians, jangan lagi dikuadratkan. Tapi kalau diberikannya berupa simpangan baku, berarti masih harus dikuadratkan. V, cara mencari V adalah ini. Ini sudah disampaikan di kelas semuanya ya. Kemudian setelah dapatkan V, dapatkan SP, baru bisa menghitung T hitung. Ya, terima kasih.